Shalom, salam sejahtera bagi saudara-saudara. Kasih karunia Tuhan memenuhi kamu sekalian. Selamat berjumpa dalam Renungan Harian Toraya edisi Minggu 18 April 2021. Mempersiapkan diri untuk menyatu dalam ibadah raya minggu ini, mari sejenak kita menyiapkan hati untuk mendengar dan mengaminkan firman Tuhan. Kita akan menyelami firman Tuhan melalui Yeremia 30 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Untuk layanan firman, mari kita berdoa. Tuhan, kuasa dan kasih-Mu yang menuntun dan menolong kami melewati segala hal. Bahkan kami boleh menikmati hari karunia-Mu di pagi ini. Kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu. Kami akan bersama-sama membaca firman-Mu saat ini. Mohon hikmat dan tuntunan-Mu ya Roh Kudus, agar kami dapat menikmati firman dan memahami dengan benar. Ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yeremia pasal 30 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan, janji pemulihan Israel. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tuliskanlah segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu itu dalam suatu kitab. Sebab sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan memulihkan keadaan umatku Israel dan Yehuda, firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan mereka ke negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka, dan mereka akan memilikinya. Inilah perkataan-perkataan yang telah difirmankan Tuhan tentang Israel dan tentang Yehuda. Sungguh, beginilah firman Tuhan. Telah kami dengar jerit kegentaran, kedahsyatan, dan tidak ada damai. Cobalah tanyakan dan selidiki. Adakah laki-laki melahirkan? Mengapa setiap laki-laki kulihat tangannya pada pinggangnya seperti seorang perempuan yang melahirkan? Mengapakah setiap muka berubah menjadi pucat? Hai, alangkah hebatnya hari itu, tidak ada teranya. Itulah waktu kesusahan bagi Yakub, tetapi ia akan diselamatkan daripadanya. Maka pada hari itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mematahkan kuk dari tengkuk mereka, dan memutuskan tali-tali pengikat mereka, dan mereka tidak akan mengabdi lagi kepada orang-orang asing. Mereka akan mengabdi kepada Tuhan Allah mereka dan kepada Daud, raja mereka, yang akan kubangkitkan bagi mereka. Maka engkau janganlah takut, hai hambaku Yakub. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah gentar, hai Israel, sebab sesungguhnya aku menyelamatkan engkau dari tempat jauh dan keturunanmu dari negeri pembuangan mereka. Yakub akan kembali dan hidup tenang dan aman dengan tidak ada yang mengejutkan. Sebab aku menyertai engkau, demikian firman Tuhan, untuk menyelamatkan engkau. Segala bangsa yang keantaranya engkau kuserahkan akan kuhabiskan. Tetapi engkau ini tidak akan kuhabiskan. Aku akan menghajar engkau menurut hukum, tetapi aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah. Demikian firman Tuhan. Amin. Kabar sukacita di tengah penderitaan. Saudara, ketika seseorang yang selama ini mendapatkan perintah untuk menyampaikan teguran dan ancaman untuk penghukuman, tetapi tiba-tiba datang dan menyampaikan berita yang membuat kita bersukacita dan memiliki pengharapan, maka tentu pada saat itu kita akan merasa heran. Bagaimana mungkin teguran dan ancaman berubah menjadi kabar sukacita? Yeremia adalah nabi yang diutus oleh Allah untuk memperingatkan umat Tuhan mengenai penghakiman Allah atas dosa-dosa mereka.
Tetapi melalui pembacaan kita hari ini, Nabi Yeremia atas perintah Tuhan harus menuliskan perkataan yang telah difirmankan Allah dalam suatu kitab. Nabi Yeremia tidak menyampaikan penghukuman seperti sebelumnya, tetapi menyampaikan janji Allah bahwa sesudah pembuangan mereka akan kembali dengan sukacita. Sekalipun saat itu mereka tengah mengalami kesakitan dan kengerian yang luar biasa, dan penindas mereka sangat kuat. Penghukuman Tuhan atas bangsa Yehuda berupa pembuangan ke tanah Babel merupakan sebuah tindakan pendisiplinan Allah kepada umat pilihannya. Penghukuman itu sungguh amat berat, namun tidak berlangsung selamanya. Allah menyatakan belas kasihan bahwa Allah menghukum tetapi memberi pengampunan. Serta Allah menghukum tetapi akan memulihkan mereka pada waktunya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita bagaikan bangsa Yehuda yang pantas dibinasakan karena dosa kita. Namun Tuhan begitu mengasihi kita. Tuhan membenci dosa, tetapi mengasihi orang berdosa. Dan hanya karena kasih-Nya, sehingga kita menjadi layak untuk bersekutu bersamanya. Janji penyertaan Tuhan tetap, baik pada hari ini maupun hari esok, dan tetap untuk selama-lamanya. Saudara, mari kita berserah kepada janji Tuhan. Diberkatilah kita semua, terpuji nama Tuhan. Amin. Mari saudara kita bersatu menaikkan doa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa kami di sorga, kebenaran firman-Mu telah menuntun kami memahami kasih-Mu yang begitu tak terbatas dan tak terlampaui oleh pemikiran kami. Tuhan selalu menyatakan berita yang menggembirakan bagi kami, sehingga tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersuka cita. Kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus sungguh menjadi dasar sukacita kami. Janji-Mu untuk senantiasa menyertai kami membuat kami selalu optimis menghadapi hari esok. Kami berserah kepadamu Tuhan untuk segala kerinduan kami dalam merayakan hari kemenangan di hari Minggu ini. Kembali akan dibuka mezbah kemuliaan bagi-Mu Tuhan, baik itu melalui mimbar gereja maupun mezbah di rumah jemaat Tuhan masing-masing. Tuhan berkenan memberkati tiap jemaat agar dapat beribadah dengan baik dan layakkan proses ibadah berjalan dengan baik dan tenang. Kawan sekerja Tuhan yang mempersiapkan diri untuk pelayanan, berkenan Tuhan memberkati. Pakai hamba-hamba-Mu untuk menjadi pewarta berita sukacita dari Tuhan, agar dengan demikian jemaat terberkati. Tuhan, kuduskan dan layakkan kami untuk berbakti kepadamu. Ampunilah dosa kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, Tuhan mengutus kita semua untuk pergi mewartakan berita sukacita. Karena itu buka hatimu dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara, selamat hari Minggu, selamat memasuki ibadah, dan salam sehat selalu.